Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat, semoga langgeng abadi sampai nanti kita ketemu di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Hari ini kita sudah memasuki di pertengahan bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan sambut bersama kehadiran tamu agung, tamu besar, tamu mulia dan istimewa, tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya di antara 12 bulan yang pernah ada, yakni tak lain dan tak bukan yang akan kita hadapi bersama bulan suci Ramadan yang amat sangat mulia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bulan suci Ramadan yang hal ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya pada bab yang ke-217 tentang keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang bahwa kita harus mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan Ramadan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di paruh pertama di bulan Sya'ban dan memperbanyak sholat malam atau tahajud di paruh yang kedua di bulan Sya'ban dalam rangka mempersiapkan mental spiritual kita menghadapi datangnya bulan yang agung dan mulia serta istimewa itu. Sehingga seperti yang digambarkan oleh para ulama, seakan-akan puasa di bulan Sya'ban dan sholat sunnah atau sholat malam di bulan Sya'ban itu ibarat sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Sehingga mempersiapkan diri kita untuk lebih khusyuk, lebih khudu' dan lebih tawadhu untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Adapun nanti setelah Ramadan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, maka ada puasa berikutnya yakni puasa Syawal dan itulah namanya puasa ba'diyah, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Sehingga kita siapkan menjelang puasa Ramadan dengan puasa Sya'ban, kita tutupi kekurangan puasa Ramadan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dengan puasa Syawal yang sama pahalanya kata Rasulullah SAW seperti puasa setahun penuh. Maka oleh karena itu kita akan membahas tentang apa sih kok harus dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebulan sebelumnya dan diakhiri di ujungnya dengan puasa Syawal untuk menutupi kekurangan. Bahkan para sahabat atau para ulama salafus saleh terdahulu, mereka mempersiapkan diri menjelang Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya.
Jadi bukan sebulan sebelumnya, atau tarhib Ramadan kita biasanya kan sepekan sebelumnya. Tapi mereka sudah tarhib Ramadan itu 1 semester yang lalu. Ya. Sudah 6 bulan yang lalu mereka sudah persiapkan, berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dan diperpanjang umurnya sampai nanti bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Setelah mereka selesai Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah sepanjang 6 bulan berikutnya itu. Mereka terus dengan penuh istiqomah mereka berdoa agar selama bulan Ramadan amal kebaikannya diterima, tidak ada yang ditolak sama sekali. Jadi 6 bulan pertama persiapan menjelang Ramadan dengan doa agar diperpanjang dan dipertemukan umurnya dengan Ramadan. Setelah Ramadan mereka masih ingin mendapatkan anugerah dari Allah dan berharap agar semua amal ibadahnya di bulan Ramadan tak ada yang sia-sia, percuma, tak berguna, semua berpahala. Begitulah para salafus soleh mempersiapkan diri. Nah, kita ingatnya baru sekarang, sebentar lagi Ramadan ya, itu baru sebulan sebelumnya kita baru ingat. Sebelumnya 6 bulan yang lalu lupa kita Ramadan akan tiba. Begitulah para ulama terdahulu mempersiapkan diri datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang keutamaan, keistimewaan, kelebihan dan keunggulan daripada bulan Ramadan yang tiada tara, tiada tanding, tiada banding dan tiada saing selamanya itu, kita coba membahas apa makna Ramadan. Ya. Kalau dalam slide-nya itu sudah saya share ya. Sudah dapat? Belum sama baik ya. Yang dikatakan Ramadan, ma huwa makna ismi Ramadan, apa yang disebut, apa yang dimaknai Ramadan itu. Ramadan huwa ismun lisyahri. Ramadan itu adalah nama bulan dari 12 bulan yang ada. Ja'a min ramat wa huwa syiddatul har. Dari atau berasal dari kata-kata ar-ramat yang maknanya sangat panas. Haitsu yuqal yarmudu ramdan ai istadda harruhu. Kalau dikatakan yarmudu ramdan berarti sangat panas ya, suasananya, cuacanya dan rasanya. Oleh sebab itu Ramadan disebut sebagai satu bulan yang datang pada suasana yang sangat panas dan terik. Dan nama ini sudah ada sebelum datangnya Islam. Karena nama-nama ini ya ada disesuaikan dengan musimnya. Kalau musimnya panas maka disebut dengan Ramadan karena musim panas, menyengat. Kalau musim semi disebut dengan Rabi'. Rabi itu musim semi, maka ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Kalau dilarang untuk melakukan peperangan, maka namanya Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yaitu bulan duduk-duduk santai, nggak boleh perang. Maka disebut Dzulqa'dah. Al-qu'ud maknanya diam, duduk. Dzulhijjah, kenapa dikatakan Dzulhijjah? Pada bulan itu adalah bulan untuk haji. Walaupun belum datangnya Islam, tapi mereka mewarisi risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Syawal, maknanya Syawal itu terangkat atau meningkat, asal maknanya Syawal. Nah, diharapkan setelah Ramadan ada peningkatan spiritual, ada peningkatan mental, ada peningkatan ya bekal, sehingga disebut Syawal. Setelah Ramadan ada harapan ya, ibadah kita semakin tinggi. Ya, ibadah kita semakin kencang, ibadah kita semakin istiqomah karena sudah mendapatkan pelatihan selama sebulan di bulan suci Ramadan. Begitulah nama-nama bulan disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Kemudian berikutnya ya dikatakan Ramadan dari sisi bahasa maknanya panas, menyengat dan terik. Kalau diambil makna yang lebih substansi, kenapa dikatakan Ramadan dan kenapa puasa itu di bulan Ramadan bukan di bulan-bulan lain? Ya, para ulama mengartikan bahwa diharapkan di bulan puasa ini dengan kata Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita yang lalu. Ya,
Jadi Ramadan itu maknanya sangat panas. Dengan kekuatan yang sangat panas itulah diharapkan kita bisa menghanguskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1 bulan atau bahkan setahun yang lalu. Maka disebut Ar-Ramadan atau Ramadan, ya, itu dalam rangka untuk menghapus dan menghanguskan beberapa dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fungsi puasa Ramadan itu adalah menjadi kafaroh, menjadi penutup, menjadi penghapus dan pelebur sekaligus penghancur kerak-kerak dosa di masa lalu. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa penghapusan dosa atau remisi dosa, atau apalagi remisi, apalagi ada grasi, amnesti gitu kan ya dalam bahasa hukum itu. Nah, Allah memberikan remisi atau pengurangan dosa atau bahkan pembebasan dosa itu secara berkala. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Yang harian adalah dengan sholat 5 waktu, yang pekanan dengan sholat Jumat, yang tahunan hilang dosa kita dengan puasa Ramadan sepanjang tidak pernah melakukan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa hilang dengan sholat 5 waktu, ya, tidak bisa hilang dengan sholat Jumat, nggak bisa hilang dengan puasa Ramadan. Dan itu yang ditandaskan dan ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Sahih Muslim nomor 233 ketika Rasulullah mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kabair. Antara salat 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi mukaffirat, menjadi penutup, menjadi penghapus, menjadi pelebur, penghancur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah, idza stunibatil kabair, sepanjang tidak melakukan dosa besar. Karena dosa besar harus taubatan nasuha, tidak bisa sekedar sholat 5 waktu Jumat dan puasa Ramadan. Yang dihilangkan oleh Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Yang dihilangkan oleh sholat 5 waktu adalah dosa-dosa kecil. Yang dihilangkan oleh Jumat atau sholat Jumat adalah dosa-dosa kecil. Sehingga kalau kita tiap hari berdosa antar waktu, maka dosa kita habis subuh tadi, dosa kecil ya, itu akan hangus, lebur dan hancur dengan sholat zuhur ini. Kalau habis zuhur nanti kita juga sholat, kita melakukan dosa kecil yang tak sengaja, maka akan dihancurkan oleh Allah nanti kalau kita sholat asar. Habis asar dosa lagi, maka Allah akan hapuskan dosa itu dengan sholat maghrib. Habis maghrib ketagihan lagi, maka akan dihilangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat subuh. Begitu siklusnya, setiap hari 5 kali Allah hancur dan leburkan dosa-dosa kita. Maka sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis bahwa sholat 5 waktu ibarat orang mandi 5 kali. Kalau dia punya kolam renang, dia mandi nyebur kolam renang 5 kali. Kalau kita mandi 5 kali kira-kira bersih nggak? Bersih banget. Kalau kebanyakan nanti lumutan. Maka kalau 2 kali saja kita bersih, apalagi dengan sholat atau mandi sampai 5 kali, bersih banget, jernih. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Kalau masih ada sisa-sisa dari sholat 5 waktu kok nggak menghancurkan semua, maka masih ada cadangan berikutnya, yaitu pekanan akan dihapuskan oleh Allah dengan sholat Jumat. Maka setiap sholat Jumat hilang dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Kok masih ada sisa-sisa lagi, setiap Jumat sudah dihilangkan, kok masih ada kerak-keraknya? Allah akan hilangkan dalam waktu setahun dengan puasa Ramadan. Maka Ramadan berfungsi menghapus, menghancurkan, meleburkan seluruh kerak-kerak dosa, karena Ramadan adalah menjadi pembakar dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya ada hadis lain yang memperkuat hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadannya benar,
karena ikhlas karena Allah dan imanan berangkat dari nilai-nilai keimanan, maka pasti Allah menggunakan kata ghufira. Ghufira itu dihapuskan dari kata ghafarallahu menjadi ghufira. Itu mabni majhul namanya. Menggunakan fi'il madhi itu menunjukkan kepastian. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni baginya ma taqaddama, apa yang lalu-lalu, min dambihi, dari dosa-dosanya, tapi yang kecil-kecil. Yang besar nggak bisa dengan begitu saja kecuali taubatan nasuha. Nah, itulah kenapa kemudian puasa diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, diharapkan dengan puasa itu bisa melebur seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, karena ini fungsinya untuk menghancurkan dan meleburkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpuasa dalam ayatnya yang sudah terkenal itu, surat Al-Baqarah 183. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bimakna furido, bimakna wujiba. Ya, Allah telah mewajibkan, Allah telah memfardukan atas kalian, alaikum, atas kalian. Kumnya siapa? Muslimin, mukminin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan hanya orang yang mukmin saja yang diperintah puasa. Yang nggak mukmin nggak perlu ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan menjadi tidak sah. Kenapa? Karena nggak punya kuncinya. Apa itu? Syahadat. Maka yang diperintahkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Apa rahasianya? Karena yang bisa dianggap sah puasanya hanya mereka yang mukmin saja. Ya nggak ada imannya nggak sah, sekalipun mungkin lebih rajin dari yang mukmin sendiri. Ada orang, saya ingin toleransi, mau ikut puasa, buka bersama, sahur bersama, bahkan tarawih mungkin ikut semua. Padahal yang muslim juga kagak tuh. Ya. Itu nggak sah juga. Kenapa? Nggak ada landasannya, nggak ada ya syaratnya. Maka menjadi sia-sia, tak berguna dan percuma. Sekalipun dia telah berupaya sekuat tenaga. Karena yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kumnya itu alladzina amanu, bukan kum annas, tapi alladzina amanu, yang mukmin saja. Yang kum nggak masuk alladzina amanu, ya nggak masuk dalam kategori wajib dalam berpuasa. Nah, ternyata puasa ini bukan hanya di dalam periode Nabi Muhammad saja, tetapi pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, maka Allah katakan bahwa ini bukan hal baru. Puasa ini bukan ibadah baru, maka menjadi perlu. Bukan ibadah asing, ya, maka menjadi penting. Bukan ibadah yang sekedar ya motivasi, ya, tetapi ini juga menjadi inspirasi untuk bisa menambah energi kita di dalam beribadah kepada ilahi Rabbi. Begitu kira-kira. Maka kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah pernah perintahkan hal ini kepada umat-umat terdahulu. Selain kamu, pernah ada yang pernah saya perintahkan persis seperti yang lakukan, mungkin durasinya yang berbeda. Maka ada puasa Asyura, ada puasa Daud gitu ya. Itu adalah masa-masa lalu pernah ada untuk dianjurkan untuk berpuasa. Hanya durasinya saja barangkali berbeda, yang tujuannya sama. Baik yang sekarang maupun yang dahulu puasa dilakukan oleh umat terdahulu, ujungnya sama, goalnya sama, ghoyanya sama, la'allakum tattaqun. Ya, untuk menggapai derajat takwa. Kalau sudah takwa, segalanya akan tersedia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Macam-macam kan itu. Kalau sudah takwa, semua dunia kepegang deh, dunia akhirat. Allah tidak secara parsial. Ya. La'allakum tatafakkarun enggak? La'allakum taqilun juga enggak? La'allakum tafqahun juga enggak? La'allakum tadzakkarun juga enggak? La'allakum tattaqun, mencakup itu semua. Ya. Jadi dengan kata takwa itu integral.
semuanya masuk di dalamnya. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua di waktu yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nah, sejarah bulan Ramadan ini ada, atau sejarah puasa, di mana dulu sebelum ada perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melakukan atau menjalankan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah Asyura, kalau orang Jawa bilang suro, sampai ada jenangnya, jenang suro, gitu ya. Bahkan ada kebunya juga, kebu, nah, kirab suro itu ada kebu Kiai Slamet gitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebiasaan puasa Asyura ini sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya. Di mana Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah ketemu dengan orang-orang kafir yang sedang berpuasa, Yahudi lah katakan, ya, Bani Israel. Lalu Rasulullah SAW tanya, kenapa kalian puasa? Ada apa kalian puasa? Kami puasa Asyura, katanya, puasa tanggal 10 Muharram. Nah, karena Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi pun juga puasa gitu ya, maka Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk puasa Asyura. Nah, ketika ditanya mereka, kenapa kalian puasa Asyura? Karena ini memperingati keselamatan dan ya keamanan yang pernah dialami oleh Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka cara untuk menghormati keselamatan itu Nabi Musa dulu berpuasa. Kami sebagai umatnya Nabi Musa, kami ikut berpuasa. Kata Rasulullah, saya lebih layak daripada kalian, wong saya itu sesama Nabi, satu alma mater, satu alumni, gitu kan, satu komunitas sesama Nabi. Lebih layak saya daripada kalian mengikuti. Maka akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat untuk mengikuti puasa Asyura itu sebelum perintah puasa Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu ada puasa namanya puasa Asyura bagi kaum muslimin. Nah, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk puasa Ramadan sebagai bagian dari kewajiban, adapun Asyura menjadi sunnah. Faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a lam yasum. Siapa yang mau puasa Asyura silakan, bagi yang tidak mau nggak ada masalah karena sudah tidak lagi wajib. Maka ini namanya mansukh, dihapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban, 10 hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi perintah puasa Ramadan itu tepat hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah baru turun perintah bulan atau puasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menjalankan ibadah ini sebanyak 9 kali. Karena Rasulullah tidak menjumpai Ramadan yang tahun ke-10. Rasulullah ada di Madinah kan 10 tahun ya. Rasulullah 9 kali puasa Ramadan. Ya. Iya 9. Maka Rasulullah SAW berapa tahun di Madinah? Di Madinah Rasulullah berapa tahun? Berapa tahun? Iya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukan itu sebagaimana yang diperintahkan. Kemudian adapun puasa umat terdahulu seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah puasa Daud tadi. Rasul pernah mengatakan ahabbus sholati ilallahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Daud. Wahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salatnya Daud kayak apa yang dicintai oleh Allah? Yanamu nisfal lail. Beliau separuh malam tidur. Wa yaqumu thulutsahu, lalu beliau bangun malam sepertiga malam.
wa yanamu sudusahu, lalu 1/6-nya beliau tidur lagi. Kalau kita kan tidur terus. Nggak ada 1/3-nya, nggak ada 1/4-nya, nggak ada 1/2, tidur terus gitu ya. Nah, jadi boleh setelah sholat malam itu tidur lagi. Ya, kalau kita kan setelah subuh tidurnya, gitu, belum sholat malam. Ya, kebalik-balik. Wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Maka kalau sekarang sudah masuk 15 Sya'ban, bagi yang terbiasa puasa Daud boleh. Kemarin kan kita bahas yang nggak biasa makruh besok itu. Kenapa? Sudah telat lewat. Yang sunnah itu sebelumnya, separuh yang kedua, yang pertama. Tapi yang sudah biasa Senin Kamis kok, kemudian kebetulan Sya'ban yang kedua atau paruh yang kedua boleh. Yang biasa puasa Daud kok kebetulan setelah nisfu Sya'ban, maka boleh. Bahkan yang kelewatan qadha harus dibayar. Ya. Kenapa? Karena menjadi kewajiban. Kemudian berikutnya ya, puasa yang membedakan antara puasanya orang mukmin yang di masa Rasulullah SAW dengan mukmin di masa lalu terletak pada makan sahur. Ya, faslu baina siyami, ya, dari Amr bin Al-As, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, faslu baina siyamina wa siyami al-kitab akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah terletak pada makan sahur. Kalau kita dianjurkan makan sahur, mereka nggak perlu sahur. Jadi maghrib langsung bleng ketemu maghrib lagi. Itu bedanya. Tetap mereka puasa, tapi nggak dianjurkan sahur. Kita dianjurkan sahur, walaupun kalau nggak sahur nggak apa-apa. Yang penting puasa. Kadang-kadang sahur, kadang-kadang nggak puasa. Gitu. Ada juga yang sahur, ikut sahur bersama, pagi-pagi sarapan lah. Mending nggak usah sahur begitu tuh. Besok malah ikutan buka bersama, padahal nggak puasa. Makanya paling bawa berkat 2 lagi. Ya. Nah, jadi bedanya kita dengan umat terdahulu terletak pada sahurnya. Mereka nggak dianjurkan sahur, kita dianjurkan. Karena di situ mengandung keberkahan, agar energi kita ya menjadi kuat di pagi hari karena sudah ada bekal dengan makan di bulan Ramadan pada saat sahur. Udah jam 1 ya. Cukup. Ini sudah mulai ada gravitasi bumi ya. Menarik kelopak mata yang tidak berat itu ya. Kalau saya teruskan bisa ambles tuh ya. Dan cukup, nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Pak Dedi, silakan. Pak Dedi ini nggak ngimpi aja nanya tuh. Oh, nggak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Oh ya. Ya, sederhana saja, tapi mungkin jawabannya. Yang susah. Mungkinkah? Mungkin. Mungkinkah dia melakukan dosa besar, tapi tetap melaksanakan sholat harian yang bisa mengumpulkan dosa-dosa kecil ya? Kemudian pekanan dengan sholat Jumat dan puasa dengan sholat dengan puasa Ramadan tahunan. Ya. Ya. Mungkinkah? Mungkin apanya tuh? Ya, mungkinkah? Jadi gini, dia melakukan sholat, tapi melakukan apa? Sholat dosa besar. Mungkinkah gitu? Dan bagaimana nilai sholatnya? Oh. Dia masih punya dosa besar. Oke. Ya kan gitu. Nah ini kadang-kadang ya seperti man komaromanona Di mana waktu sabar? Mata. Itu dosa kecil. Dosa kecil kan yang diampuni. Dosa besar di mana? Ya tetap. Mungkinkah orang yang punya dosa besar melakukan Oke. Ya, kemudian yang kedua adalah Jangan repot-repot. apakah otomatis free dosa kecil dengan sholat diantaranya? Ya, kalau harian, Iya. kalau karena Jumatan ya. Iya. tahunan dengan Betul. dosa
Betul. Tanpa kita minta ampun sama Allah gitu. Betul. Ya, Iya. otomatis gitu. Kita sholat asar Hilang. Betul. Dosa sampai dan juhur kasar. Tanpa kita minta ampun oleh Allah. Demikian. Oke. Yang pertama adalah tentang pendapat dosa besar. Menurut ahli sunnah, dosa besar itu tidak menjadikan orang murtad, tidak menjadikan orang keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah, dosa besar itu membuat orang jadi murtad, keluar. Maka kalau kita menggunakan mazhab ahli sunnah wal jamaah, sekalipun kita punya dosa besar, masih sah sholat Jumat, sholat 5 waktu, bahkan puasa. Bagaimana beban dosa besar? Ya nanti kita menjadi tanggung jawab kita untuk kita taubati dan istighfar. Tapi dosa kecil hilang. Beban ini masih ada di tanggungan kita. Tapi setiap kali kita sholat, dosa kecil udah hilang. Kita sholat lagi sekaligus yang kedua ya. Jadi tanpa minta pun antum dihilangkan. Sekarang ini antum nggak usah minta. Datang dari rumah pakai motor atau pakai mobil, roda depan menggilas dosa, roda belakang mengais pahala. Semakin jauh rumah antum, semakin banyak pahala yang diraih, semakin banyak dosa yang digilas. Kalau muter-muter tambah banyak lagi. Nggak usah pakai minta, nggak usah pakai minta, automatically, gitu. Karena Allah sudah janjikan, sholat 5 waktu menghapuskan, sholat Jumat menghapuskan, sholat puasa Ramadan menghapuskan. Nggak usah minta, Allah sudah hapusin. Itulah kemurahan Allah dan kepelitan kita. Udah banyak dikasih bonus masih nggak sholat juga, tambah dosa dia. Wah, agar orang termotivasi sholat kan. Dosa udah banyak nih, nggak mau sholat, ditambah dosanya. Allah gampang kok, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Kalau mau sholat aja hilang. Kalau dosanya kepada Allah, dosa kepada manusia balikin dulu korupsinya, baru bisa hilang gitu ya. Itu automatically. Ya. Jadi tidak perlu minta ampun. Sebagaimana tadi puasa asal dengan syarat imanan wah isaban. Itu syarat. Kalau hanya ikut-ikutan, pokoknya saya ingin hapus dosa, itu ikut-ikutan nggak ikhlas sama Allah ya nggak diampuni. Oh nggak ikhlas jadi dosa. Bukan menghilangkan dosa, nambah dosa kan gitu. Jadi tetap dosa besarnya masih ada. Tapi dosa kecilnya hilang dengan sholat 5 waktu secara otomatis nggak usah minta. Sholat Jumat nggak usah minta. Ramadan nggak usah minta dengan landasan imanan waktu sabar. Itu aja. Kalau dengan itu selesai sudah. Allah wasiat langsung. Iman dan mengharapkan ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu dalam bayangan-bayangan saya kita bayangan tentang dosa besar itu. Kok bisa gitu dia melakukan dosa besar tapi melakukan puasa. Nah, itulah kemurahan Allah. Untung antum masih dihilangin. Kalau enggak tambah berat ente. Udah dosa besar nggak hilang, dosa kecil nggak hilang-hilang. Contoh ini kalau mau durhaka sama orang tua. Ya minta maaf sama orang tua nggak bisa dengan sholat, ya harus taubat minta Ya, maaf. Artinya dia dosa, artinya yang diampunkan dosa kecil ya kan? Iya. Pada orang tuanya tidak kan? Iya. Kecuali kalau minta ampun. Iya. Gitu. Nah pada saat dia belum minta ampun, nah kemudian dia melakukan yang Tetap tadi dihitung sama tetap Allah. ya? Dihitung. Ini tetap Argonya jalan tuh. Ya, itulah kemurahan Allah. Coba antum sholat nggak ada ampunan sama sekali, tambah numpuk kan? Udah punya dosa besar, tambah kecil-kecil tambah besar kan? Jadi gunung tuh. Kita harus terima kasih. Tanpa minta ampun saja diampuni. Kadang-kadang minta ampun nggak diampuni kita. Ya nggak? Istighfar kadang-kadang nggak diterima. Allah kasih tuh, kalau ikhlas kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat rahmati kata Allah. Begitu luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu Allah. Kita yang pelit sama Allah. Allah sayang banget tuh. Kalau enggak tambah numpuk kita ini. Udah dosa besar nggak hilang-hilang, dosa kecil numpuk-numpuk kan gitu. Maka ada sebuah ungkapan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa kecil terus saja. Sholat juga nggak ada ampunan kan, tambah besar kan. Nggak ada dosa besar
kecuali dengan istighfar. Maka dengan istighfar, dengan minta ampun, taubatan nasuha, maka hilanglah dosa-dosa itu yang besar. Kalau hubungannya dengan manusia, minta halalnya. Kalau ada yang dicolong, kembalikan colongannya, gitu kan? Jangan minta ampun, minta maaf, mesos tapi duitnya ditelen, gitu. Nggak bisa. Balikin, udah rakyat itu. Begitu Pak Dedi. Oke? Oke. Pas? Pas. Ada lagi? Silakan. Ya. Sahur kenapa? Belum waktunya. Kalau awal-awal mantap kita sahur. Oh iya. Nah, masuk lagi ke waktu jalan subuh aja. Batas makannya tuh aja masih boleh. Oke. Hatta matla'il fajri. Ukurannya walaupun di khilaf ya. Yang namanya orang memulai puasa itu kan sejak tulu'ul fajri. Sejak terbitnya fajar. Itu batas awal dari puasa sampai nanti ghurubus syams, maghrib. Itu sudah paten tuh. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita melampaui ini berarti sudah melampaui batas awal. Sama dengan ketika maghrib, kita harus pas maghrib. Nggak boleh sebelumnya. Boleh nggak kita buka semenit sebelum maghrib? Nggak boleh kan? Tapi bolehkah kita tidak menghentikan puasa atau tidak menghentikan makan dan minum setelah fajar tiba? Boleh nggak? Secara ini kan hukum nih ya, batasan. Sama dengan sholat. Waktu ada tepat, Anda semenit lewat waktu asar udah menjadi maghrib. Waktunya kan? Sudah menjadi qadha karena Anda tidak menepati waktu. Wah nggak apa-apa semenit ini, kok nggak apa-apa, yang ngatur siapa? Ya tetap tepat waktu. Makanya itu menjadi masalah ketika kita lewat semenit. Begitu pula semenit sebelumnya, sebelum zuhur udah takbir Allahu Akbar, salat zuhur belum kurang semenit, ya nggak sah, belum waktunya. Maka harus dukhulul waktu, disiplin waktu. Walaupun ada yang mengatakan selagi masih adzan, lah adzannya macam-macam, sini adzan, sono adzan, nunggu yang mana, yang terakhir. Padahal muadzinnya dia sendiri gitu, makan dulu baru adzan gitu. Ukurannya waktu bukan adzan. Maghrib pun juga begitu. Ukurannya waktu bukan muadzin. Lalu banyak adzannya masih buka, adzannya belakangan, yang lain belum buka, nunggu. Oh belum adzan ini, oh muadzinnya lagi berbuka. Yang lain dibiarin nggak buka-buka, nakal ini. Jadi nungguin muadzinnya nggak adzan, lagi makan tuh, kolak, pisang, wow, es campur cendol, wah, habis Allah, telat ente, gitu ya. Jadi harus tepat waktu, bukan orang adzan atau kapan. Adzan bisa ditunda adzannya, maksudnya bisa lewat waktu gitu. Begitu kira-kira. Satu lagi Bos. Yang menjadi sering kita jalani itu kan. Jadi untuk menentukan satu Ramadan sama satu Syawal itu kok kita nggak kompak gitu. Karena beda landasan. Selalu beda-beda begitu. Karena kita di Indonesia sudah ada masjid ulama Indonesia. Ya, secara mendunia juga sudah ada. Iya. Nah, kenapa sih nggak bisa? Nah, jangankan sekarang, di zaman sahabat sudah berbeda. Jadi bukan hanya sekarang, di zaman sahabat pun sudah berbeda. Antara Syam dengan Madinah itu beda. Padahal Syam Madinah kan hanya beberapa ratus atau ribu kilo aja, nggak sampai jauh, ya nggak. Itu saja berbeda. Ketika Ibnu Abbas sama kalau nggak salah Muawiyah atau siapa, Ibnu Abbas belum melihat hilal, dia nggak puasa di Syam. Sementara di Madinah udah kelihatan, ya udah lihat aja dulu. Kamu lihat ya, kamu duluan puasa. Saya belum lihat nih. Nah itulah kemudian memunculkan pendapat bahwa setiap tempat ada matoliknya, setiap tempat ada tempat munculnya bulan atau hilal. Kalau di sini nggak kelihatan, walaupun di sana kelihatan, ya udah bagi yang kelihatan silakan puasa. Sini nggak kelihatan, mendung misalnya, ya silakan, nggak bisa mengikuti yang sana karena di tempatnya nggak kelihatan.
Itu satu. Yang kedua, ada yang pakai ru'ya, ada yang pakai hisab. Sama-sama ru'ya saja berbeda, gitu kan? Saudi ru'ya, kita ru'ya, tapi beda kan? Kadang duluan sana, kadang duluan sini kan? Itu sama-sama ru'yahnya itu. Yang pakai hisab dengan ru'ya kadang-kadang nggak ketemu, karena beda sistem, beda cara. Pakai hitung-hitungan, astronomi, dan kemudian yang lain adalah melihat langsung secara fisik adanya hilal itu. Itu diakui kekhilafan itu nggak ada masalah, bahkan sah semuanya. Ya, karena sumul ru'yati wa waqtul ru'yati fa in humma, apabila ada mendung ya fakturulah, kira-kirakanlah. Nah, kira-kira itu adalah hitungan, gitu kan? Berarti ada prediksi, maka boleh menggunakan hisab. Semuanya boleh. Yang nggak boleh itu nggak ikut hisab, nggak ikut ru'ya, nggak puasa. Ya enggak? Nah, antum kan bukan ahli hisab kan? Bukan. Bukan ahli hisab. Ahli ru'yah berarti ya, bukan ahli hisab. Ada lagi? Cukup. Cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi nanti pada pertemuan berikutnya. Masih saya sisakan ya, yang lain. Kalau dimasukkan sekarang semua bisa muntah ya. Kebanyakan. Tapi kita akhiri sampai di sini. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan dan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh makna dan arti, dan insyaallah kita kembali menjadi fitri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya tambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul anaya walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.